Welcome to my channel Kiki Potret. Aku akan kembali ngevlog lagi ke desa-desa terpencil, guys. Seperti vlog-vlogku sebelumnya, aku menelusuri dan jalan ke desa-desa yang masih tertinggal di Bondowoso. Kali ini aku akan jalan ke sebuah desa, namanya Desa Gading Sari. Di situ jaraknya tidak terlalu jauh dari kota, sekitar 5 sampai 6 kilometer. Cuma guys, di situ banyak ada salah satu dusun atau salah satu pedukuhan yang jalannya masih sangat miris sekali tanpa sentuhan pembangunan dari pemerintah. Dan kabarnya ketika pemerintah sedang menggembar-gemborkan ya, maksudku sedang menggembar-gemborkan infrastruktur, justru di dusun ini tidak tersentuh sama sekali pembangunan infrastruktur jalan, guys. Jadi apakah semua masyarakat atau masyarakat desa itu menikmati infrastruktur itu? Tak lagi kita lihat fakta di lapangan. Aku akan ngevlog, aku akan perlihatkan ke kalian seperti apa jalan menuju desa itu. Dan tentunya desa ini, mirisnya guys, desa ini tidak jauh dari pusat kota atau dari ibu kota kabupaten. Hanya jarak sekitar 5 sampai 6 kilo. Bayangkan itu, bisa tidak tersentuh oleh, bahkan kabarnya listrik aja itu adalah swadaya, guys. Jadi tidak ada listrik desa, melainkan itu adalah swadaya masyarakat sendiri. Kita cek fakta, dan bagi kalian yang ingin rekomendasikan aku pergi ke desa mana atau ada desa yang mau kita angkat, silahkan komen di kolom komentar, guys. Cek lapangan, guys, ya. Oke guys, seperti yang aku bilang tadi, aku akan start ini mulai dari kecamatan sebelah. Jadi dari sini ke pusat kota sekitar 2 sampai 3 kilo, menuju salah satu desa yang gak begitu jauh dan jalannya susah itu paling sekitar 1 kilo lagi, guys. Ini kita jalan. Ini aku lagi di pasar Sumber Suko barusan itu. Sebentar lagi kita akan sampai. Nah, ini ada pelang ya, Desa Gading Sari. Itu lurus, berarti kita ikut yang ke kiri atau yang lurus, guys. Kalau dari arah kota ini masih jalannya masih enak, karena ini bukan desa yang ku maksud ya. Ini masih enak. Tapi nanti setelah kita masuk di perbatasan atau perbatasan desa, kita bisa melihat betapa buruknya infrastruktur yang ada di desa ini, dan ini sudah bertahun-tahun, guys. Tidak, nah ini kita sudah masuk di perbatasan. Nah, di sini kita belok kiri. Nah, ini kita sudah masuk, guys. Terlihat ya, ini masih aspal, cuma aspalnya udah rusak karena memang semenjak dibangun sekian 3 sampai 5 sampai 6 tahun yang lalu itu tidak ada perbaikan lagi, guys. Jadi ini masih menghubungkan antara, ini sebenarnya ini jalur ini ada jalur penghubung, guys. Jadi antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya, antara kecamatan Binakal dan Curadami ini saling terhubung sebenarnya. Dan di sini ada beberapa desa, guys. Sebenarnya jalur ini merupakan jalur strategis ya, karena kalau kita bicara piramid, melewati jalur ini lebih dekat sebenarnya
Cuma ya seperti inilah infrastruktur. Dan desa ini sebenarnya punya potensi atau pemandangan yang sangat indah sih sebenarnya. Kalau sore hari kita bisa lihat senja itu barusan, ya beginilah. Nah ini kita baru masuk, ini dibangun pertama kali itu kalau nggak salah sekitar 2009 guys. 2009 sampai sekarang paving ini sekitar lebih 11 tahun ya, itu sudah tidak diapa-apakan lagi. Jadi ini kebetulan ini musim kemarau, jadi kering, tapi banyak debu di situ guys. Bayangkan kalau ini musim hujan, dan ini sebelah ini tebing guys, sebelah ini sungai, sebelah tebing, sebelah kananku ini sungai curam. Jadi kalau ini sangat membahayakan sekali ketika di musim hujan, licin dan di sini juga banyak sekali orang jatuh ke tebing itu karena memang keadaannya licin guys. Jadi ketika musim kemarau itu ya seperti ini bisa kita lihat masih bisa dijalani ya, tapi ketika musim hujan semuanya menjadi licin, paving ini licin, dan tanah-tanah liat ini sulit untuk dilewati. Jadi dan mirisnya desa ini tidak terlalu jauh dari kota, sekitar 5 kilo lah, 5 kilo dari pusat kota Kabupaten Bondowoso. Jadi memang terlihat sekali infrastruktur di sini hampir, bahkan saluran air aja tidak ada guys. Ini kita lewati, ini masuk di Kecamatan Binakal, Jawa Timur nih guys. Di Jawa Timur masih ada ya, masih ada jalan seperti ini, dan ini PR kita bersama tentunya bagi pemerintah. Ini bisa kita lihat, ini mau menuju ke perkampungan kedua. Jadi tadi itu ketika lihat pemandangan senja itu perkampungan yang pertama, kedua, ini ketiga guys, ini ketiga barusan ini. Jadi setelah paving itu nyambung ke hanya makadam saja atau aspal. Ini aspal yang sudah rusak ini. Sama ini dibangun, ini malah dibangun sekitar tahun itu ya, udah hampir 10 tahun yang lalu gak direnovasi lagi jadi begini. Sebenarnya masyarakat bertanya-tanya kemana anggaran desa atau ini kemana kok tidak bisa tersentuh ke masyarakat yang padahal ini letaknya sangat dekat dengan kota guys. Ini seperti bisa kita lihat jalannya, dan ini tidak sampai berapa meter, sebentar lagi ini hanya tersisa makadam saja guys, tersisa makadam saja. Di sini hanya makadam saja guys, dan ini sangat, ini aku menuju ke desa yang keempat. Ini masih desa Gading Sari, dusun yang keempat ini. Jadi di perjalanan itu desa itu terhubung guys. Jadi ada beberapa desa di pinggir jalan ini sebenarnya memang layak untuk dibangun ya, karena sangat banyak masyarakat di sini. Juga ada yang membawa hasil bumi, itu sangat kesulitan ketika di musim hujan. Bisa Anda bayangkan ini melalui hutan, dan ini kita masuk ke desa yang keempat ya, dusun yang keempat. Ini dusun terakhir di desa Gading Sari guys. Jadi nanti ini nyambung ke desa sebelah, cuma bisa kita bandingkan antara desa Curah Dami sama desa Gading Sari. Sangat ketimpangan sosialnya ini sangat terlihat ya, dari infrastruktur jalan ini sangat terlihat sekali. Jadi kalau di desa sebelah itu katanya ini udah masuk di perbatasan guys. Jadi ini
benar rusak Bung. Persis jalan ni anu wah. Duduk pondok bodoh. Dah iya. Orang mah udah gitu orang lah. Anu benih tangan liur. Tang caca. Caca ceretan. Kabin nih ke desa-desa. Bang hari jalan pun pendek kok. Tanah pendek. Iya. Be. Kebain orang ketang gini kontang gini tanya hari. Nah, Kebain orang kontang gini tanya hari. Masuk di paving dan inilah ini desa ini sudah masuk di desa Curah Dami, dusun Curah Dami, HK guys, HK jalannya. Jadi jalurnya sama, ini menghubungkan, cuma kalau di sini bedanya ini HK. Sedangkan di desa Gading Sari sendiri yang masuk di kecamatan Binakal itu katanya jalannya seperti itu. Ini jadi bisa kita lihat perbedaan ketimpangan sosial, ketimpangan infrastruktur ya, bukan ketimpangan sosial. Tentu ketimpangan sosial akan terjadi ketika infrastruktur sudah terjadi ketimpangan, maka semuanya akan terjadi ketimpangan guys. Ini jalannya sangat bagus sekali HK di sini di desa sebelah ini. Entah apa yang terjadi dengan negeri ini. Anggaran begitu banyak tapi nyatanya di lapangan seperti ini guys. Saksikan vlog-vlogku berikutnya. Jadi jika kalian ada desa yang pengen desa mana kak, desa mana, tinggal komen di kolom komentar, nanti aku akan nge-vlog ke sana guys. minyak semak